Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kita kapan-kapan kita perpanjang lagi tentang jiwa. Kita agak belok dikit ke ranah yang mengarah ke kebahagiaan. Katanya Plato, jiwa itu ada 3 unsurnya dan diwarnai oleh 1 unsur. Sebenarnya 4. Cuma unsur yang keempat itu unsur yang ada di semuanya. Jadi ada epitumia, ada tumos, ada logostikon. Dan yang terakhir biasanya eros. Cuma eros ini ada di epitumia, ada di tumos, ada di logostikon. Ada di 4, ada di 3-3-nya. Jadi jiwa itu unsurnya 3 katanya. Dan di Politeia, di bukunya Plato itu dia menyebut gambarannya jiwa itu kayak kereta. Kereta kuda bersayap yang dikendalikan oleh seorang sais, tukang. Jadi andong yang nyetir kereta kuda yang bersayap, kudanya 2, 1 kuda putih, 1 kuda hitam. Itu gambarannya Plato. Mungkin bayanganmu kayak buruk lah itu, Nabi Muhammad ada kuda ada sayapnya. Tapi maksudnya bukan itu. Jadi jiwa kita itu ada kuda putih, ada kuda hitam, ada saisnya, dan kudanya ini ada sayapnya. Ini simbolisme jiwanya manusia. Kuda hitam itu simbol dari namanya epitumia. Epitumia itu lambang nafsu-nafsu manusia yang rendah. Nanti kita pelajari lebih detail. Ada kuda putih. Kalau kuda putih itu lambang dari hasrat, ambisi, harga diri, tumos. Terus saisnya yang mengendarai, yang mengarahkan itu logostikon, akalnya, rasionya. Dan sayapnya itu simbol dari eros. Eros itu cinta. Jadi nafsu rendah, nafsu tengah, dan rasio yang semuanya diwarnai oleh eros. Kereta kuda ini harusnya mengarah ke atas. Kenapa harusnya mengarah ke atas? Itulah alasannya dia dikasih sayap. Makanya saya tidak tahu ya hubungannya apa sama para ulama muslim zaman dulu. Waktu gambar buruk itu sama kuda yang dikasih sayap. Kalau di kelas sering saya contohkan, itulah contoh bahwa agama itu sebenarnya tidak cuma butuh akal, tidak cuma butuh wahyu, tapi juga butuh imajinasi. Kalau beragama tidak punya imajinasi, kalian akan sukar menangkap simbol-simbol agama, surga, neraka, mizan, hisab, termasuk buruk. Buruk itu kan imajinasi para ulama zaman dulu. Karena dia tunggangannya Nabi waktu Isra Mi'raj kan, terus para ulama kan pikirannya main. Tunggangan Nabi zaman itu kalau ndak kuda ya onta. Gak mungkin kan naik tiger atau ninja. Jadi ya kan zaman itu Arab abad ke-6. Cuma katanya dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wah, berarti yo cepet dia semalam nyampe Masjidil Aqsa. Nah, antara kuda sama unta yo lebih cepet kuda. Wah, berarti buruk itu kuda. Kan itu imajinasi yang main. Terus tapi nggak cuma sampai Masjidil Aqsa, dia bisa mi'raj, naik sampai ke langit. Wah, susah lagi nih. Kuda kan di darat. Kalau bisa naik ke atas, yang bisa itu burung. Imajinasi main lagi. Oh, kalau gitu kudanya dikasih sayap deh. Jadilah kuda ada sayapnya. Tapi terus ada hadis yang bilang buruk itu sejenis bidadari. Wah, kalau bidadari mestinya cakep. Sak cakep-cakepnya kuda, ya kan? Levelnya paling segitu-gitu aja.
Nggak ada. Masa bidadari wajahnya kayak kuda, kan nggak mungkin. Itu kan yang bikin terus oleh para ulama, kepalanya dipotong, digantilah wanita cantik. Makanya coba cari di kitab-kitab klasik itu, buruk mesti kuda, ada sayapnya, kepalanya wanita cantik. Itu daya imajinasi yang luar biasa. Kadang-kadang untuk menggambarkan bahwa ini dari surga, kepalanya dikasih mahkota. Karena bayangannya surga itu bangunannya kayak istana, jadi penghuninya pakai mahkota kayak di istana. Jadi itulah imajinasi. Dan dengan imajinasinya Plato menggambarkan kondisi jiwa. Jadi jiwa itu kayak kereta kuda yang punya sayap. Kenapa punya sayap? Karena dia geraknya harus vertikal. Jiwa itu geraknya harus naik. Dia harus selalu naik kelas menuju ke ranah dewa-dewa. Ya kalau bahasa Islam berarti jiwa itu coraknya harus ilahi, tidak boleh materi. Kalau jiwa terjebak di materi, dia tidak akan ketemu kesejatian dirinya sendiri. Maka dia harus naik ke atas. Cuma kadang-kadang kereta yang ada sayapnya yang harusnya naik ke atas ini tidak bisa naik, bulet aja di bawah. Kenapa? Koordinasinya nggak bagus antara sais, kuda, dan akhirnya sayapnya juga nggak kepake. Jadi tukang andongnya ndak canggih, harusnya kuda ini bisa terbang, akhirnya nggak terbang-terbang. Kamu sibuk dengan nafsu-nafsu yang rendah, dengan hasrat-hasrat di bawah, kamu lupa yang di atas. Akhirnya apa? Sayapnya nggak kepake, nggak ada gunanya punya sayap. Akhirnya kayak hari ini kan rasanya makhluk yang namanya cinta itu kan jarang muncul. Adanya cuma di anak-anak ABG yang baru, yang-yangan itu. Itu pun konotasinya sangat rendah. Biasanya konotasinya kan seks. Hanya seputar itu, jadi nggak naik kelas. Maka gerakannya nggak bisa ke atas. Nah, itu analoginya Plato di Politeia untuk menggambarkan unsur-unsurnya jiwa. Kita lihat satu-satu biar nanti. Dan orang yang bahagia itu nanti ringkesnya digambarkan kalau koordinasi antara kuda hitam, kuda putih, dan size-nya bagus, maka semua fungsi jiwa akan optimal. Eros mewarnai di mana-mana, maka dia bisa naik ke atas, bisa ketemu kesejatian dirinya, dia akan bahagia. Oke, kita lihat satu-satu biar kita kenal, biar gak kejebak. Yang pertama, nafsu paling rendah, bagian jiwa yang letaknya paling bawah, epitumia namanya, atau epitumos. Jadi sebuah unsur dalam jiwa, secara umum isinya epitumia itu 3. Nafsu makan, nafsu minum, yang ketiga nafsu seks. Ya termasuk urusan harta, kekayaan, numpuk-numpuk harta itu kan sebenarnya ujungnya akan ke situ nanti, untuk memenuhi perut dan yang di bawah perut. Wilayahnya perut ke bawah. Nanti di bukunya Plato ditambahin narasi jauh dari kepala. Nah, jadi karena jauh dari kepala dia susah dikendalikan. Jauh, makanya nggak enak jadi orang tinggi. Semakin jauh yang antara yang atas bawah. Kalau saya kayak saya kan dekat, jadi masih ngontrolnya enak, gampang. Kalau kalian yang tinggi susah ngontrolnya. Ya size-nya kan kepala nanti. Jadi wilayah perut ke bawah. Jadi jangan-jangan orang tinggi itu lebih bahaya kan. Perut ke bawahnya yang ngontrol jauh. Kayak kos-kosan itu ibu kosnya jauh di sini, sementara yang anunya jauh. Jadi wilayahnya bawah. Sifatnya sering-sering irasional dan mortal. Mortal itu jangkauannya pendek. Nyari kesenangan sekarang, saat ini, hari ini, terus habis, terus nyari lagi, dan seterusnya. Biasanya irasional. Orang itu kalau sudah dipepet oleh nafsu untuk
perut ke bawah itu, apakah itu makan, minum, atau seks, itu biasanya akalnya nggak jalan sudah. Misalnya kamu sangat haus itu, nggak peduli amat sama ngaji filsafat, peduli amat sama yang penting nyari air untuk minum. Lapar juga begitu. Semakin panjang ngajinya kamu semakin merengut. Iki urung maam ngaji suwi ndak bisa jalan semuanya. Sudah irasional. Meskipun kiaimu ceramah ini penting masuk surga, kalau ndak gitu malaikat marah, ndak peduli. Yang penting makan beres, termasuk seks. Ya, saya tidak tahu, kalian mungkin belum ngalami atau sering ngalami tapi dialokasikan untuk hal yang lain. Nah itu kan juga kalau sudah kepepet itu ya sudah. Makanya kan kemarin yang belajar Sigmund Freud itu kan, manusia itu bulat kayak apa ya, nanti muaranya di situ, ujungnya ke situ. Jadi hasrat, ambisi, dan wilayah nafsu yang sangat sukar ditundukkan oleh rasio ini, epitomia ini. Jadi dia susah sekali dikendalikan. Begitu dia tidak terpenuhi, maka rasio tidak berdaya sudah. Jadi hati-hati. Ini kelihatan simpel tapi hati-hati. Begitu tidak terpenuhi, pikiranmu mesti buntu, tidak operatif lagi, rasiomu tidak akan jalan. Maka ini nafsu yang jangan dibunuh. Kalau dibunuh gawat. Tidak makan, tidak minum, tidak seks itu